Oke, kita langsung mulai saja. Anda tahu saya suka mulai dengan sebuah bacaan. Dan bacaan hari ini adalah 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 10. Cukup panjang, tapi coba kita menyimak bersama. Saya baca begini. Ini Paulus lagi bicara kepada jemaat yang di Korintus. Kata Paulus, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7 sampai 10. Dalam pemberitaan kebenaran dengan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami anak-anak Tuhan memiliki segala sesuatu. Judul untuk hari ini saya berikan, kita boleh lihat bersama, karena atau sekalipun. Coba ya biar kita nggak lupa, kita boleh baca bersama. 1, 2, 3, karena atau sekalipun. Dan maksudnya bagaimana? Nah nanti kita akan melihat. Tapi coba sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kita bersyukur untuk firman yang barusan kita dengar. Mengenai bagaimana kami anak-anak Tuhan, kadang-kadang badai ada, masalah ada. Situasi yang tidak enak, entah itu dikejar, difitnah. Namun semuanya baik-baik saja karena Engkau yang di pihak kami. Engkau yang kuatkan, Engkau yang tuntun. Sehingga di tengah-tengah masalah kita tetap berkemenangan. Walaupun kita mungkin kadang-kadang merasa nggak memiliki apa-apa, tapi kita sadar di dalam Engkau kita memiliki segalanya. Jadi jadikan kami umat yang selalu hidup dengan ucapan syukur. Karena Tuhan selalu di pihak kami. Ini doa kami. Di dalam nama Yesusmu katakan, amin. Saya banyak sekali tahun lalu, Anda tahu waktu saya masih besar di Jerman. Saya dulu, tahun berapa ya, 2005 dan seterusnya ada sebuah sitcom, sebuah serial di TV. Dan itu berlangsung 10 tahun yang saya dulu suka nonton. Ini bukan iklan untuk Anda menonton serial yang sama, bukan. Tapi di salah satu episode terakhir, di sana salah satu orang peran mengatakan sesuatu yang luar biasa yang sampai hari ini saya ingat. Bahkan sampai saya cari di Google supaya saya bisa tampilkan, saya ingin bacakan. Dan nanti saya juga akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba quote yang pertama. Quote yang pertama, I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Nah ini artinya apa? Coba saya terjemahkan. Artinya begini, bahasa Indonesia. Andai saja ada cara untuk tahu bahwa kita sedang berada di masa-masa indah sekarang ini. Sebelum masa itu benar-benar berlalu. Ini maksudnya bagaimana? Seringkali kita mengalami sebuah masa mungkin dulu sudah lewat. Di mana kita anggap biasa saja. We take it for granted. Atau bahkan kita nggak suka masa itu. Karena kita merasa mungkin susah, berat, dan seterusnya. Tapi berapa tahun kemudian, mungkin hari ini waktu kita lihat ke belakang, kita harus katakan ternyata itu dulu masa yang indah. Kenapa dulu saya nggak sadar? Sehingga sekarang pas saya lewat, saya kangen masa itu. Sehingga keluarlah kalimat ini. Andai saja ada cara untuk tahu bahwa kita sedang saat ini berada di masa-masa indah, sebelum masa itu benar-benar berlalu. Karena seringkali kita cuma menantikan yang nanti. Kalau nanti berhasil, kalau nanti punya kendaraan ini, kalau nanti uang segini, kalau nanti sudah menikah, saya akan sukacita. Saya akan punya damai sejahtera. Saya akan mengucap syukur. Tapi dengan nanti, iblis seringkali berhasil menipu kita. Pada saat kita sudah mencapai di nantinya, kita masih merasa kurang dan gak merasa siap dan merasa masih belum puas. Dan akhirnya seumur hidup kita jalani tanpa sukacita dan damai sejahtera atau kepuasan. Karena kita selalu menunda nanti. Tuhan mau kita mengalaminya sekarang. Nah belasan tahun kemudian dari serial ini, kalimat ini keluar, castnya atau para orang-orang yang perankan film itu. Mereka kumpul dan ada sebuah perbincangan, podcast yang ditayangkan.
Dan mereka kutip ulang kalimat ini. Dan salah satu bilang, iya memang ini kalimat luar biasa. Tapi penerapannya gimana? Cara untuk kita benar-benar sadar bahwa saat ini pun kita lagi dalam masa yang indah. Bukan pada saat lewat kita baru sadar dulu masa indah. Gimana caranya? Dan salah satu berikan jawaban luar biasa. Satu kata katanya. Gratitude. Gratitude dan artinya ucapan syukur. Dan saya merasa benar. Kalau seandainya masa apapun kita lewati dengan ucapan syukur, masanya nggak kelewat begitu-begitu saja. Tapi indah terus. Bahkan saya mau tambahkan, saya mau lengkapi, bukan cuma gratitude. Sebenarnya ada cara yang lebih baik, lebih lengkap yang Alkitab memberikan. Dan itu yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Di dalam 1 Tesalonika, tapi sebelum kita buka, saya kasih beberapa contoh. Mungkin kadang-kadang ada orang yang mengatakan, berapa tahun lalu dia masih kumpul-kumpul dengan teman, pekerjaan dia masih belum seberapa sibuk, belum seberapa berhasil. Masih punya banyak waktu, bisa mungkin jalan-jalan, kumpul-kumpul, dan mereka berpikir satu saat kalau kita berhasil akan lebih indah. Banyak tahun kemudian mereka lebih berhasil, ternyata malah kangen masa yang dulu. Karena sekarang sudah terlalu sibuk, pekerjaannya sudah terlalu banyak, malah sudah gak bisa kumpul-kumpul. Atau orang lain, mungkin dulunya. Entah dia waktu itu muda ataupun gak harus muda sih. Sering kumpul dengan keluarga, mungkin selalu harus makan malam bersama dan dia pikir, aduh saya nantikan satu saat saya punya tempat tinggal sendiri. Saya bebas, saya gak terkekang seperti ini. Banyak tahun kemudian dia tinggalnya sudah sendiri, malah yang dia kangen dulu bisa berkumpul terus dengan keluarga dan sekarang sudah gak bisa. Orang lain lagi mungkin pada saat sekolah atau kuliah, sehingga dia begitu sibuk dengan tugas dan dia pikir, indah ya satu saat kalau saya sudah bekerja menjadi orang yang sukses. Pokoknya kalau saya sudah bekerja pasti beda dengan sekarang sekolah atau kuliah. Nanti saya akan punya waktu. Tahu-tahu banyak tahun kemudian selesai sekolah kuliah sudah kerja malah yang dia rasakan tambah sibuk. Tanggung jawab tambah banyak, yang dia harus pikirkan tambah banyak. Ternyata dulu, dia pikir dulu ya lebih indah. Kenapa dulu saya nggak sadar? Sering kali pas lewat baru sadar. Jadi caranya gimana? Gratitude. Setiap saat kita lalui dengan ucapan syukur dan coba boleh ya tepuk tangan untuk Tuhan. Atau bahkan kita melihat lengkapnya, Alkitab memberikan nasihat begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan beberapa hal, segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini kita melihat ada 3 kata, yaitu 3 kata kerja, verbsnya yang di-highlight. Bersukacitalah, berdoa, dan mengucap syukur. Kenapa Tuhan mau kita melakukan hal ini? Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalimat ini ditaruh di akhir. Anda tahu kenapa? Kenapa ini kehendak Tuhan bagimu? Kenapa di akhir? Supaya kita ngerti ini berlaku bagi ketiga hal yang barusan disebut. Untuk kita bersuka cita itu dikehendaki Allah. Untuk kita terus berdoa itu dikehendaki Allah. Untuk kita bersyukur dalam segala hal itu dikehendaki Allah. Daripada setiap kali bersuka cita karena itu dikehendaki Allah. Ditambahkan berdoa karena dikehendaki Allah. Dirangkum aja jadi satu. Ditaruhnya di belakang. Ini kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Tuhan mau. Tuhan sangat memikirkan sukacita Anda. Menjalani hidup dengan bukan cuma happy tapi benar-benar sukacita sehingga hidup ini indah. Tuhan mau. Tuhan peduli. Sehingga dia mengatakan hal ini di sini. Nah, kapan kita harus melakukan ini? Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Coba kita melihat slide berikut. Kapan saja? Sangat jelas. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebenarnya ketiga kata yang kita lihat ini adalah kata yang sama. Pengertian yang sama. Selalu, setiap saat. Selalu bersukacita, selalu berdoa, selalu mengucap syukur. Terus menerus melakukan ketiga hal ini. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang pertama yang jelas disebut di sini adalah bersukacitalah senantiasa. Jadi saya berikan poin ya supaya kita gampang ingat. Poin pertama untuk hari ini kita akan melihat adalah bersukacitalah. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Bersukacitalah. Dan tadi kita jelas baca senantiasa, setiap saat. Dan mungkin ada yang mengatakan bagaimana mungkin kita bersukacita senantiasa. Kadang-kadang keadaannya gak sesuai. Gak selalu hari-hari itu indah. Gak selalu cerah. Kok bisa senantiasa setiap saat? Nah kita harus mengerti. Kalau dari segi Alkitab, paling tidak
ada dua macam sukacita. Yang pertama adalah bersukacita karena. Kita bersukacita karena semuanya baik-baik saja. Karena ada berkat, karena ada terobosan, karena doa saya dijawab. Dan gak apa-apa, itu bagus juga. Kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang dia lakukan, dia itu senang. Tapi jangan sampai sukacita kita hanya sampai di sini saja. Karena itu akan sangat dangkal. Ada yang mau menebak kira-kira tipe atau macam sukacita yang kedua apa? Kalau ada bersukacita karena, maka juga ada, siapa yang tahu? Ya udah slide berikut. Bersukacita sekalipun. Jadi ada dua macam sukacita, karena dan sekalipun. Sama seperti misalnya, Nabi Habakuk, dia pernah mengatakan begitu indah. Saya akan bacakan. Next slide. Kita tunggu bentar, next slide-nya. Oke ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kadang-kadang keadaan gak sesuai, kadang-kadang yang saya harapkan belum terjadi, bukan alasan untuk saya tidak hidup dalam sukacita. Kalau hanya sukacita pada saat semuanya baik-baik, maka kita sukacitanya naik turun. Dan kita sering merasa berhak untuk mengeluh. Berhak untuk gak bersukacita. Berhak untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi inilah sukacita yang tidak bergantung pada situasi kondisi. Tapi hanya pada Tuhan yang memampukan kita. Sukacita sekalipun. Dan mungkin ada yang mengatakan, tapi kan ini adalah perjanjian lama Nabi Habakuk. Mungkin di perjanjian baru aturannya sudah beda, sudah gak berlaku. Coba kita melihat sekarang satu ayat perjanjian baru. 2 Korintus 6 ayat 10. Dan tadi juga sebelum keluar judul dan seterusnya di awal kita ada bacaan. Kita sudah baca 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Tapi sekarang ayat 10 saja. Jelas. Kita ini sebagai orang berduka cita kadang-kadang. Ada gak hal-hal yang membawa duka cita? Ada. Ada gak orang yang jahat kepada kita? Ada. Ada gak pada saat Tuhan mau kita itu mengasihi dan memberkati malah orang itu fitnah? Ada. Kita semua anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Kita gak usah heran kalau kadang-kadang badai itu ada atau orang itu jahat. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa selalu setiap saat bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik. Sekalipun kami sadar dalam Tuhan kami memiliki segala sesuatu. Boleh gak kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang adalah kekayaan Anda dan kekayaan saya. Saya pernah melihat sebuah video singkat, sebuah reel di Instagram. Dan sangat memberkati sampai saya waktu itu juga repost di Instastory saya. Reelnya begini, itu terjadi di Amerika. Ada seorang yang pekerjaannya waktu itu adalah pemulung. Nah dia itu di New York. Dia di New York, kota yang besar. Dan sayangnya di sana kadang-kadang pemulung itu mungkin pandang sebelah mata. Padahal semua pekerjaan dalam Tuhan itu indah. Kalau itu kehendak Tuhan ya puji Tuhan. Dan sebenarnya kita nggak boleh mengatakan hal kayak gitu. Tapi itu kenyataan yang lagi terjadi. Jadi dia di interview. Dan waktu dia di interview, heran sekali. Sepanjang interview, saya lupa 3-4 menit. Dia itu ketawa, sukacita, beria, senang sekali. Dan dia menjelaskan bagaimana dulu dia orang kaya raya. Karena sebenarnya dulu dia itu ikut mafia. Tapi dia bertobat dan sekarang pekerjaan yang Tuhan izinkan dia lakukan adalah pemulung. Tapi dia bersuka karena dia mengalami Tuhan dan bahwa Tuhan cukupkan dan bawa banyak sekali hal yang lain. Dan mungkin orang yang nonton merasa, kok bisa ya? Konyol, gak masuk akal. Dulu orang kaya raya, dulu memiliki semuanya, sekarang hidupnya sangat beda. Kok justru sekarang hidupnya dan wajahnya bukan dibuat-buat, benar penuh sukacita. Karena dia juga mengerti, sukacita sekalipun. Hal-hal mungkin gak sesuai yang awalnya kita inginkan, sekalipun mungkin sudah gak kaya raya. Dan ada saatnya juga Anda dan saya perlu mengatakan, sekalipun ada masalah, tetap kami bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun doa kita belum dijawab, namun kita mengerti bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Sekalipun tubuh ataupun hati kita sakit, disakiti orang mungkin juga bisa jadi. Tapi tetap bersukacita sebab Roh Kudus memberi
kekuatan. Dan mungkin ada orang yang merasa atau berpikir, susah sekali ya tipe sukacita yang kedua ini. Sukacita karena gampang, karena banyak alasan. Karena terobosan, karena berkat, karena ABC. Tapi sukacita sekalipun susah, berat. Dan saya mau katakan, Anda benar. Bahkan bukan cuma susah, bukan cuma berat. Saya mau katakan bahkan mustahil. Sukacita sekalipun itu mustahil. Sehingga sangat penting kita nggak berhenti baca di ayat tadi. Kita perlu lanjutkan ke 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga. Dan dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Dan ayat 17 ini sangat penting. Saya bisa senantiasa bersyukur bahkan pada saat sekalipun ada hal yang gak enak. Karena saya terus menerus tetap selalu berdoa. Yang artinya terus connect, terus bergantung. Terus bersandar pada Dia. Sehingga yang saya nggak bisa dengan kekuatan sendiri karena Dia yang memampukan, kita akhirnya jadi bisa. Sehingga poin kedua untuk hari ini, kita boleh lihat bersama adalah berdoalah. Kita baca bersama ya poin 2. 1, 2, 3, berdoalah. Saya mau berikan sebuah kesaksian. Bukan kesaksian kehidupan saya, tapi kesaksian dari seorang yang Anda temukan di Alkitab. Namanya Daniel. Daniel itu waktu masih muda sekali, usia 15-17 tahun, dia mengalami pembuangan ke Babilonia. Dia melewati yang namanya exile atau masa pembuangan itu. Dan dia di sana sampai tua, 80 plus tahun, dia dalam pembuangan. Nah waktu itu umat Israel yang ditawan, yang dikalahkan, yang dibawa ke Babilonia, kebanyakan memang jadi hamba, budak. Tapi karena anugerah yang Tuhan berikan kepada Daniel, kepintaran yang luar biasa yang diberikan dan kemampuan, akhirnya dia diangkat terus-menerus oleh raja. Mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan di Babilonia. Masalahnya satu. Sekarang umat Israel yang tadinya menyembah Tuhan berada di satu kerajaan di mana nilainya beda dengan apa yang Tuhan senang. Sehingga banyak orang merasa harus terus-menerus kompromi. Dan Daniel pun iya, tapi Daniel tidak mau. Sampai Daniel sering melawan titah raja atau titah petinggi. Pada saat semua orang harus makan makanan yang sama, dia bilang boleh enggak, saya akan makan makanan yang lain. Pada saat ada perintah yang dikeluarkan, dia katakan boleh enggak, saya tidak melakukan. Dan seringkali kita baca di Daniel, dan Tuhan menjamah hati petinggi itu. Tuhan menjamah hati raja. Sehingga mereka izinkan untuk Daniel tetap melakukan apa yang baik. Satu saat semakin Daniel tua, banyak sekali orang yang sudah iri dengan Daniel, terlalu berhasil. Mereka punya ide, mereka bilang kepada raja, "Raja, gimana kalau raja keluarkan titah, keluarkan perintah bahwa semua orang di seluruh kerajaan Anda yang begitu besar gak boleh menyembah atau berdoa kepada siapa-siapa selain kepada engkau raja yang mulia." Raja pikir, oh ide yang bagus, dia keluarkan perintah itu. Gak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Tapi Daniel seorang yang suka berdoa bukan demi berdoanya. Karena dia mengerti di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah di mana semuanya berkompromi, dia nggak akan kuat kalau dia nggak berdoa, yang artinya berkomunikasi, bergantung, dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan Daniel suka berdoa sehari 3 kali. Saya tidak mengatakan Anda harus tiru persis caranya Daniel, bukan. Tapi intinya apa? Dia merasa perlu bergantung kepada Tuhan. Paling gak 3 kali sehari dia berdoa. Dan waktu dia doa, orang-orang melihat Daniel ditangkap. Dan raja mulai sadar. Ternyata karena orang banyak yang iri. Mereka keluarkan perintah ini karena mereka mau singkirkan Daniel. Tapi raja sudah keluarkan perintahnya, dia gak bisa narik kembali. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Dan ini cerita yang kita semua mungkin kenal sejak sekolah minggu, sejak kecil. Bagaimana Tuhan menutup semua mulut singa. Dan Daniel akhirnya selamat. Dan waktu keluar, raja pun begitu senang. Karena ternyata orang kepercayaannya dijaga oleh Tuhan. Dan malah raja memuliakan nama Tuhan. Dan semua lawan dan orang yang iri dengan Daniel, malah mereka yang dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi poin saya apa? Daniel bertahan di kerajaan yang seperti itu. Tidak berkompromi sama sekali. Bukan karena dia hebat. Gak ada orang hebat. Anda gak hebat, saya gak hebat. Yang hebat cuma Tuhan yang mendiami kita. Dan kalau dia bersandar pada Tuhan, dia sadar, dia mulai dimampukan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus yang memampukan?
Yang menarik begini, dan ada kaitannya dengan cerita Daniel ini. Rata-rata kita bisa kategorikan 3 tipe orang Kristen. 3 tipe anak Tuhan. Tipe yang pertama adalah mereka sangat rela untuk berkompromi. Mereka yang penting hari Minggu ke gereja, ya kadang-kadang doa, makan doa, pas tidur doa. Tapi selebihnya apakah hidup sesuai firman Tuhan? Gak peduli. Apakah hidupnya lurus dan tidak melakukan hal-hal yang berkompromi? Tidak peduli. Apakah untuk hidup menyenangkan Tuhan, bersuka cita dan berdoa? Gak peduli. Komprominya banyak. Karena mereka merasa kebanyakan orang lain juga kayak gitu. Itu tipe yang pertama. Sambil kita introspeksi, kita tipe yang kemana. Ada juga tipe yang kedua. Tipe yang kedua saya mau jelaskan begini. Daniel punya 3 teman. Syadrak, Mesak, Abednego. Satu saat, dan mereka juga karena sangat berhasil dan mereka juga diangkat terus, dapat kedudukan juga tinggi. Satu saat di sebuah peristiwa, raja keluarkan titah bahwa semua orang harus menyembah sebuah patung yang besar. Tapi Syadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Dan akhirnya mereka katakan, maaf kita nggak bisa sembah patung ini, kita cuma sembah kepada Allah yang Esa. Dan raja mengatakan, kalau kalian nggak sembah patung ini, kalian akan dilempar ke dalam perapian. Mungkin kita semua ingat perkataan dari 3 orang ini, Syadrak, Mesak, Abednego. Walaupun raja mau lempar kita ke dalam api, kita nggak akan sembah. Karena Tuhan kita mampu selamatkan kita. Tapi sekalipun Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, kita tetap tidak akan sembah kepada patung ini. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api, dan mujizat terjadi. Tuhan menjagai mereka, dan mereka keluar tanpa apa-apa, aman. Sampai raja pun memuliakan Tuhannya Syadrak, Mesak, Abednego. Dan memerintahkan untuk semua orang harus memuliakan Tuhan itu. Pada saat mereka tidak berkompromi. Tapi saya kan lagi membahas 3 tipe Kristen. Yang satu gampang berkompromi. Yang kedua kayak Syadrak, Mesak, Abednego. Mereka akan teguh. Mereka rela untuk tidak berkompromi. Kalau mereka melihat terlebih dahulu teladan orang lain. Mereka seumur hidup sudah berteman dengan Daniel. Dan mereka melihat teladannya. Bagaimana dia selalu melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Yang tidak mau mengikuti arus dunia. Dan karena melihat teladan itu mereka pun katakan kami juga mau seperti itu. Kalau dia bisa kami juga akan coba. Ada tipe yang seperti itu. Yang sebenarnya mau hidup sungguh-sungguh. Asal melihat teladan atau punya teman-teman yang menguatkan. Dan tipe yang ketiga. Dan saya harap kita semua bisa menjadi tipe yang ketiga ini adalah. Tipe yang tidak berkompromi apapun alasan. Walaupun nggak ada yang berikan teladan. Walaupun semua orang yang dan semua temannya kita lihat. Juga mereka berkompromi, kita nggak peduli. Kayak Daniel. Walaupun seluruh bangsa nggak ada satu yang ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Apa yang terjadi? Karena Daniel ikut Tuhan sungguh-sungguh. 3 temannya, Syadrak, Mesak, Abednego ikut sungguh-sungguh. Banyak umat Israel yang lain pun akhirnya ikut dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya hari ini, Anda tipe yang mana? Dan Daniel sadar, dia nggak mungkin jadi tipe yang pertama. Dengan kekuatan sendiri. Dia bergantung kepada Tuhan dalam berdoa. Berdoa bukan karena paksaan. Tapi berdoa karena kerinduan, karena dia sadar betapa indahnya menghabiskan waktu di kaki Yesus. Coba semua yang setuju tepuk tangan paling meriah. Memang saya tahu Daniel waktu itu belum berpikir mengenai duduk di kaki Yesus. Waktu itu Yesus belum muncul sebagai Mesias. Tapi kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan kita dari dulu sekarang selama-lamanya adalah Tuhan yang sama. Satu ayat yang saya ingin tunjukkan, Matius 26 ayat 41. Ini ayat yang memang saya senang untuk bahas. Mungkin sudah berkali-kali. Yesus dalam Taman Getsemane, dia mengatakan kepada murid-muridnya begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Yesus mengatakan di kata lain, gini, aku tahu sebenarnya manusia diciptakan, rohmu sebenarnya sadar. Sebenarnya tahu harus ikut Tuhan, harus sungguh-sungguh, harus beribadah. Menyembah, melakukan hal yang baik, mengasihi rohmu itu mau dan sadar. Kamu tahu itu benar, dan kamu punya kerinduan bahkan. Tapi seringkali yang lemah itu adalah daging. Pada saat roh pengen, dagingnya mengatakan, enggak, jalan-jalan aja. Enggak, malas, capek, istirahat. Enggak, lain kali yang penting sekarang bersenang-senang. Masih ada waktu nantinya untuk bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan Yesus tahu akan hal itu sehingga dia katakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Dengan kata lain, kalau enggak berdoa, kalau enggak bergantung, kalau enggak connect dengan dia, pasti akan jatuh. Emang manusia manakah
coba kekuatan mampu untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri. Nggak ada. Kita semua membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat yang mendiami kita dan menguatkan kita. Sehingga kemuliaannya cuma Dia. Kalau ada orang yang kelihatannya melakukan hal yang hebat, bukan dia hebat. Tuhan yang hebat hidup dalam diri dia. Maukah kita semakin duduk di kaki yang hebat itu, sehingga Dia mendiami dan memampukan kita selalu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sekarang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga adalah, kalau boleh kita lihat poin yang ketiga, mengucap syukurlah. Sekali lagi kita baca ya, biar nggak lupa. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. Jadi kalau kita tetap berdoa, atau dengan kata lain tetap bersandar dan bergantung pada Dia, terhubung dengan Dia, bukan saja kita dimampukan untuk bersuka cita senantiasa, tapi kita juga dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa atau di dalam segala hal. Dan di sini pun paling tidak ada 2 macam ucapan syukur. Yang pertama, macam ucapan syukur yang pertama adalah mengucap syukur karena semua lagi baik-baik, karena doa saya dijawab, karena saya diberikan terobosan, karena keluarga saya lagi baik-baik saja. Tapi apakah Anda mau tebak kira-kira tipe mengucap syukur yang kedua adalah apa? Saya sudah mendengar, sudah benar, coba lebih keras. 1, 2, 3. Mengucap syukur sekalipun, boleh kita lihat. Sekalipun mungkin doa saya belum dijawab, tapi saya tahu bahwa Tuhan tetap peduli dan Dia mau yang terbaik yang masih akan datang. Sekalipun saya mungkin pekerjaannya belum sesuai yang saya inginkan, tapi saya bersyukur, mengucap syukur. Karena saya tahu Tuhan pegang kendali dan hidup saya akan aman-aman saja. Dia yang akan menjaga hidup saya. Sekalipun keluarga saya masih mengalami pergumulan, tapi saya tetap mengucap syukur. Karena saya tahu bahwa Dia nggak pernah meninggalkan kami. Jadi bukan cuma karena hal-hal yang keren yang kita lihat, tapi sekalipun belum. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang amat terlalu baik. Saya pun kalau Anda melihat saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tapi Anda harus tahu, pendeta juga manusia. Pendeta juga alami banyak pergumulan. Sering saya juga merasa tidak mudah atau tidak bisa untuk senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur. Kadang-kadang untuk tetap senyum dan tidak kalah terhadap godaan dunia, tidak kalah terhadap kompromi, tidak kalah terhadap banyak hal, situasi kehidupan yang diberikan. Kadang-kadang saya juga merasa nggak mampu. Dan memang nggak mampu kalau saya tidak bersandar pada Dia. Kalau saya tidak berdoa, tidak connect, kalau tidak dekat dengan Dia yang menguatkan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu setia. Dan barang siapa yang mau datang kepadanya, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus yang hebat itu. Jadi kita mau melihat sekarang satu ayat terakhir penutup. Dan ini memberikan keyakinan tambahan bahwa memang benar kita punya alasan bersuka cita maupun mengucap syukur dalam segala sesuatu. Coba kita lihat Roma 8, 28. Kita tahu sekarang, kata Paulus kepada jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala, bukan beberapa, bukan sebagian, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga kalaupun ada hal yang buruk terjadi, yang menurut manusia itu buruk, ternyata Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi tetap saya bisa bersuka cita dan mengucap syukur. Entah katakan, ada hal yang besar sekali yang terjadi, yang belum sesuai harapan. Mungkin ada masalah finansial yang itu besar. Tapi saya bisa mengucap syukur dan bersuka cita karena saya tahu ternyata Tuhan izinkan ini terjadi karena ternyata Dia punya maksud lain. Mungkin Dia mau selamatkan saya dari satu bahaya yang saya sekarang gak lihat. Mungkin Dia gak mau supaya saya berjalan di jalan yang bahaya ini. Mungkin ada hal yang lain yang belum terjadi. Dan saya bisa bersuka cita karena saya tahu Tuhan punya waktu yang terbaik dan apa yang Dia kerjakan pasti indah. Jadi itu hal yang besar yang saya merasa belum bisa terima. Atau pula hal-hal kecil, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Saya kasih contoh ya, hal kecil. Di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya, walaupun awalnya kelihatannya seakan-akan itu bukan hal yang baik. Saya masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu,
Saya pulang, sudah malam saya nyetir dan sudah di atas jam 10 malam. Kenapa begitu malam? Karena ini hari Sabtu, besoknya hari Minggu, ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta yang mau pelayanan di gereja kami. Dan kami barusan menjamu dia, kita makan malam bersama. Sudah selesai, sekarang kita mau pulang. Mau pulang sekali lagi ini di atas jam 10 malam hari Sabtu, besoknya ibadah. Tiba-tiba ada motor dari kanan dan tabrak mobil. Sampai ban depan kanan pecah. Dan ini benar-benar, bukannya mau benarkan diri, tapi waktu itu benar-benar kita nggak ada salahnya. Memang dia juga minta maaf. Dia tabrak ban mobil kita sampai pecah. Dan mungkin bisa aja banyak orang punya alasan untuk pada saat itu bersungut-sungut. Atau marah, atau nggak terima. Tuhan, saya barusan pelayanan sepanjang hari, besok juga mau pelayanan. Ini sudah malam, kenapa Tuhan nggak jaga? Kenapa Tuhan izinkan? Waktu itu juga sudah gelap, lagi hujan. Jadi saya masih ingat bagaimana di tengah-tengah hujan saya harus keluar dari mobil, keluarkan dongkrak, ganti ban, kehujanan, tengah malam, sudah semakin larut malam, semakin capek besok pelayanan. Tapi gak tahu sepanjang waktu itu, dalam hati saya seakan-akan Tuhan berikan keyakinan. Saya waktu itu benar-benar gak bisa bersungut-sungut, benar-benar gak bisa marah. Saya malah punya ucapan syukur. Ini pikiran yang tiba-tiba muncul di pikiran saya dan saya yakin itu adalah bisikan Tuhan. Pikiran yang keluar ada begini, bersyukur ya, barusan banyak gembos satu pecah pada saat kamu berjalannya kecepatan lambat. Karena kalau sekarang aja pecah berarti bannya sudah gak bagus. Coba kamu lagi di jalan tol, kecepatan tinggi, bannya pecah, mungkin mati. Itu hal-hal yang saya diingatkan. Dan benar ya, kadang-kadang ada hal yang seakan-akan buruk terjadi, tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita sadar segala sesuatu demi bekerja demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Boleh tepuk tangan paling meriah. Berapa waktu kemudian, saya lupa berapa bulan atau berapa tahun, ada orang lain teman saya alami hal yang sama. Bannya pecah di tengah-tengah perjalanan waktu lagi kecepatan lambat. Dan mungkin punya banyak alasan untuk marah dan seterusnya. Tapi saya ingatkan, hei, puji Tuhan loh ya barusan bisa meledak banmu pas kecepatan lambat. Coba kamu lagi di jalan tol. Mungkin Tuhan lagi menunjukkan banmu lagi gak baik dan dia lagi selamatkan kamu. Jadi percayalah ada begitu banyak hal yang Tuhan jaga kita yang kita gak pernah tahu. Sehingga kita tahu, oh iya apapun yang Tuhan kerjakan pasti baik adanya. Dan saya punya banyak alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Sekali lagi semua yang setuju tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya akan merangkum apa yang kita sudah dengar hari ini. Rangkumannya begini. Tuhan ingin supaya kita bersukacita dan mengucap syukur karena keadaan baik, karena doa dijawab, karena masalah selesai. Tuhan sudah juga dengar, senang didengar, dipuji, kita bersyukur untuk hal-hal yang dikerjakan. Tentu, tapi jangan sampai di sana saja. Kalau sampai di sana saja dangkal kekristenan kita. Tuhan juga mau supaya kita bersukacita dan mengucap syukur sekalipun ada masalah atau doa belum dijawab atau keadaan masih sulit. Jadi inilah kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Dan sebelum Anda pulang dan saya menutup firman ini, saya mau berikan sebuah tantangan untuk kita renungkan. Yang kita bisa renungkan, coba ini. Apakah kita sebatas Kristen karena, ataukah kita juga Kristen sekalipun? Sekali lagi ya saya baca. Kita nanti boleh jujur jawab dalam hati. Dan di hari-hari berikut kita renungkan. Apakah kita sebatas Kristen karena, ataukah kita juga Kristen sekalipun? Sehingga kalau sekalipun, sepanjang hidup kita bisa punya damai sejahtera, sukacita, dan hal-hal indah yang Tuhan inginkan kita alami senantiasa. Saat ini sebelum kita berdoa, saya akan minta tim Praise and Worship. Mereka akan pimpin kita dalam satu lagu, kita bangkit berdiri. Dan lagu ini juga akan mengingatkan kita, menguatkan kita untuk tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Silakan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart.
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Seringkali kita merasa seakan-akan kita berhak untuk menggerutu, berhak untuk tidak bersuka cita, berhak untuk marah. Tapi bila hari ini kita diingatkan, there's always a reason to give thanks. Selalu ada alasan untuk memberikan ucapan syukur, bahkan untuk bersukaria, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sekalipun mungkin kita merasa nggak memiliki apa-apa, tapi di dalam Tuhan kita memiliki segalanya. Pada saat kita mungkin merasa lemah dan gak berdaya, tapi ternyata dalam Tuhan Dia selalu menyertai, gak pernah meninggalkan, selalu menguatkan. Sehingga kita selalu menjadi lebih dari pemenang. Tuhan ajari kami menjadi jemaat, bukan jemaat yang karena, tapi jemaat yang sekalipun selalu mau mengikut Engkau, selalu mau bersuka cita, selalu mau mengucap syukur, selalu menjadi terang dimanapun berada. Dan orang lain akan melihat betapa indah ya mengikut Tuhan. Mampukan kami Tuhan, seperti hanya Engkau yang bisa. Ini doa kami, di dalam nama Yesusmu katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, silakan duduk kembali.